Episode 37, Stuart dan Freddy. Siang itu Mira langsung pergi ke kantor Kevin. Dia ingin memberitahukan kejadian yang menimpanya di restoran tadi. Lindsay, nama wanita yang selalu membuat masalah dengannya. Tentu saja Mira tidak terima dengan cara Lindsay mempermalukannya seperti tadi. Dasar wanita ular, rubah betina. Sebenarnya apa masalah dia? Kenapa dia ingin selalu berurusan denganku? Apa dia masih tidak terima karena aku menikah dengan Kevin? Gerutu Mira di dalam mobil. Tidak lama setelah itu, dia sampai di perusahaan suaminya. Dengan langkah tergesa, Mira memasuki kantor. Banyak karyawan menyapa ramah terhadapnya. Pada saat Mira akan memasuki lift, dia tidak sengaja menabrak seseorang. Maaf Tuhan, saya tidak sengaja, ucap Mira merasa bersalah. Pria parubaya itu menatap gadis di depannya dengan tatapan yang sulit diartikan. Gadis yang cantik, gumam pria parubaya tersebut. Maaf Tuan, apa maksud Anda? Tanya Mira. Oh, tidak ada. Hanya saja aku merasa senang bisa bertemu melihatmu, Nona, jawab pria tersebut. Mira merasa aneh dengan sikap pria yang ditabraknya itu. Dia pun merasa ngeri karena pria itu terus saja menatapnya. Maaf Tuan, saya sedang terburu-buru. Permisi, ujar Mira berlalu dari hadapan pria itu. Tunggu dulu Nona. Maaf kalau Anda merasa agak risih dengan saya. Tenang saja, saya tidak bermaksud untuk berbuat tidak baik. Karena saya bukan orang seperti itu. Ini kartu nama saya dan nama saya Freddy. Nona bisa memanggil saya Om Freddy, ucap pria bernama Freddy tersebut sambil menyerahkan kartu namanya. Dia merasa tidak enak hati karena telah berpikir bahwa pria itu ada maksud lain. Baiklah Tuan, Om, saya Mira, senang berkenalnya Anda, ucap Mira sambil mengambil kartu nama itu dan memperkenalkan diri. Pria yang bernama Freddy tersebut menjabat tangan Mira dan tersenyum. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali, ucap Om Freddy tersebut. Kemudian Mira pergi masuk ke dalam lift. Hampir saja dia lupa dengan tujuan utamanya untuk bertemu sang suami. Setelah sampai lantai dituju, lift pun terbuka. Dengan cepat Mira langsung keluar dari dalam lift dan berjalan ke arah ruangan CEO. David menatap pintu yang terbuka dan melihat sang istri masuk dengan tatapan yang menusuk. Sayang, Anda perlu apa datang ke kantor? Tanya Kevin berdiri dan menghampiri sang istri. Mira yang masih merasa kesal dengan mantan sekretaris suaminya itu langsung menghindar ketika Kevin akan memeluknya. Hei, ada apa dengan istriku yang cantik ini? Tanya Kevin heran dengan sikap Mira. Ini semua gara-gara mantan sekretaris dan partner having funmu itu, jawab Mira ketus. Dia menundukkan bokongnya di sofa yang berada di ruangan itu. Kevin mendekati sang istri yang terlihat moodnya sedang buruk. Maksudmu Lindsay? Dia kenapa sayang? Apa Lindsay yang buat bad mood seperti ini? Tanya Kevin duduk di samping istrinya. Ya, sepertinya dia masih tidak terima kalau aku bersamamu dan menikah denganmu, jawab Mira. Sudahlah, tidak usah khawatir sayang. Jangan hiraukan dia. Lagi pula, aku juga sudah tidak sudi bertemu dengannya lagi sayang, ucap Kevin. Tapi ini masalah lain, jawab Mira masih merasa tidak terima. Oke, kalau begitu ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi, ucap Kevin menatap wajah sang istri sambil membelai punggung tangannya. Akhirnya Mira menceritakan semua kejadian yang dialaminya tadi pada waktu di restoran. Kevin mengepalkan tangannya ketika mendengarkan cerita dari sang istri. Sungguh dia merasa geram dengan Lindsay yang telah menjadikan Mira sebagai umpan untuk pria yang diyakini akan menjadi calon suaminya itu. Wanita yang sungguh licik sampai dengan rasa tidak bersalah memberikan istrinya pada pria yang akan ditemui oleh Lindsay. Aku akan mengurusnya sayang. Akan kupecat Lindsay dari perusahaan karena telah berani mengusik istri CEO-nya sendiri, ucap Kevin. Dia memeluk Mira dan membelai rambut hitamnya. Memang seharusnya kamu sudah memecat wanita itu dari dulu, ucap Mira dalam dekapan Kevin. Iya sayang, tenang saja. Justru aku merasa tidak senang ketika pria yang bernama Stuart itu memegangmu. Mana saja yang dipegang, sayang akan kuhapus jejaknya. Sudahlah Kevin, aku juga tidak memikirkan hal itu lagi. Lebih baik sekarang belikan aku makanan karena aku sangat lapar, ucap Mira. Baiklah sayang, bagaimana kalau kita makan di luar? Aku juga belum makan siang karena baru saja selesai meeting, jawab Kevin. Oke, let's go. Seru Mira berubah jadi gembira. Mungkin dia tadi sedang lapar, jadi moodnya berubah menjadi buruk. Batin Kevin.
Stuart sedang berada di apartemennya bersama sang kekasih. Mereka baru saja akan melakukan hubungan itu karena memang itu sudah menjadi kebiasaan Stuart dan para kekasihnya. Ya, dia memang wanita yang tidak cukup dengan satu wanita saja dalam hidupnya. Saat Stuart akan masuk kekasihnya, tiba-tiba bayangan wajah Mira terlintas begitu saja. Ada apa denganku? Gumam Stuart. Kenapa sayang? Hayo lakukan. Aku sudah tidak tahan. Ucap kekasih Stuart. Bersiaplah Hani. Aku datang. Ucap Stuart. Dia memposisikan dirinya di atas sang kekasih dan mengarahkan senjatanya ke gua yang hangat itu. Saat baru saja akan masuk dan mencium sang kekasih, tiba-tiba bayangan wajah Mira terlintas lagi. Pria itu merasa sudah tidak bergairah untuk melakukan hubungan suami istri tersebut. Stuart menjauhkan tubuhnya dari sang kekasih dan menjambak rambutnya frustasi. Hani, kenapa tidak jadi? Tanya wanita seksi itu dengan kecewa. Aku sudah tidak ingin lagi, Mei. Kita tunda dulu bercintanya. Jawab Stuart berdiri dan berjalan ke arah kamar mandi. Dia itu memutar shower dan membasuh tubuhnya. Entah kenapa dia merasa aneh dengan dirinya sendiri. Kenapa bayangan wanita yang ditemuinya siang tadi itu selalu berputar-putar di otaknya. Padahal dia juga tidak memikirkan wanita yang dia ketahui namanya Mira itu. Mira, apa ada yang spesial pada dirimu? Kenapa aku ingin bertemu lagi denganmu? Batin Stuart. Sedangkan di apartemen, Mira yang masih menyiapkan air hangat untuk mandi Kevin, tiba-tiba ingin bersin saja. Aduh, apa ada yang membicarakanku? Hacih! Mira mengelap hidungnya yang tiba-tiba terasa gatal. Itu kan hanya cerita khayalan. Mana mungkin ada yang sedang membatinku. Gumam Mira. Setelah selesai mengisi bathtub dan memberi aroma yang fresh, dia keluar dari kamar mandi. Airnya sudah siap sayang, ucap Mira pada Kevin yang masih sibuk dengan laptopnya. Iya sayang, sebentar lagi, jawab Kevin tanpa mengalihkan pandangannya pada layar laptop. Mira merasa Kevin mengabaikannya, bukan karena dia tidak suka melayani sang suami, tetapi kalau nanti air di bathtub akan segera dingin. Mandi dulu sayang, aku sudah menyiapkan air hangat untukmu, ucap Mira menutup laptop sang suami. Kevin menatap istrinya dengan tatapan tajam. Baiklah, aku mandi sekarang, tapi kita mandi bersama, Jawab Kevin berdiri dan berjalan ke arah Mira. Tapi aku tadi sudah mandi, jawab Mira gugup melihat tatapan horor suaminya. Tapi karena kamu memaksaku, jadi aku juga akan memaksamu sayang, ucap Kevin. Kemudian dengan tanpa aba-aba, Kevin langsung mengangkat tubuh istrinya ala bridal style dan langsung membawanya masuk ke dalam kamar mandi. Dan tentu saja ritual mandi ala Kevin sangat lama saat mandi bersama Mira, karena bukan cuma mandi yang seperti biasanya. Stuart melajukan mobilnya menuju ke sebuah rumah yang cukup besar dan mewah. Dia keluar dari dalam mobil dan melihat ada sebuah mobil lain yang terparkir di sana. Dengan langkah lebar, dia masuk ke dalam rumah mewah itu. Saat berada di ruang tamu, dia melihat ada seorang wanita cantik berambut pirang bersama sang papa. Stuart, akhirnya kamu datang. Lihatlah siapa yang datang kemari mencarimu, seru pria paruh baya yang tidak lain adalah papa dari Stuart. Pria itu menatap sang wanita dengan tatapan sinis. Dia sudah tahu bahwa wanita yang berkunjung ke rumahnya itu adalah Lindsay karena dia sudah melacak siapa Lindsay itu yang sebenarnya. Stuart, maafkan aku karena telah mempermainkanmu. Bukan maksudku untuk tidak datang ke restoran itu, tapi karena aku ada urusan mendadak, jadi aku menyuruh gadis itu untuk menggantikanku, ucap Lindsay. Begitukah? Apa yang kamu katakan ini benar? Dengarkan aku, Nona Lindsay. Aku adalah orang yang sangat tidak suka dipermainkan. Jadi kamu harus tahu konsekuensinya karena telah berani menantangku, seru Stuart. Lindsay yang merasa bersalah langsung berdiri dan bersimbuh di kaki Stuart. Dia tidak ingin menyanyiakan pria yang begitu tampan menurutnya itu. Tolong maafkan aku berjanji akan melakukan apapun kecuali pembatalan pertunangan. Aku tidak mau bapak kecewa. Kumohon Stuart, maafkan aku. Mohon Lindsay. Baiklah, aku akan memaafkanmu kalau kamu memberiku nomor teleponnya Mira, ucap Stuart membuat Lindsay terkejut. Kenapa kamu ingin nomor teleponnya Mira? Asal kamu tahu, Mira itu sudah bersuami, ucap Lindsay kemudian berdiri dan menatap papa Stuart. Tuan Freddy, tolong bujuklah Stuart agar dia mau memaafkanku, mohon Lindsay kepada papa Stuart. Siapa Mira itu nak?
Kenapa namanya tidak asing? Tanya Freddy kepada Stuart. Mira adalah orang yang diberikan Lindsay padaku. Kita tadi sempat salah paham, Pak. Tapi akhirnya aku percaya padanya bahwa semua ini adalah jebakan wanita ini. Jawab Stuart sambil menunjuk ke arah Lindsay. Tolong maafkan aku. Jangan minta nomor telepon Mira. Karena wanita itu sudah mempunyai suami yang juga sangat terpandang. Ucap Lindsay. Aku sudah tahu kalau Mira bersuami. Mira sendiri yang memberitahuku. Jadi kamu tidak usah mengelak. Jawab Stuart. Baiklah, aku akan memberimu nomor Mira asalkan kita tetap bertunangan dan menikah. Ucap Lindsay. Tentu saja. Jawab Stuart enteng. Kenapa dia tiba-tiba ingin mengetahui nomor ponsel Mira? Wanita itu saja menghantui pikirannya. Sedangkan Tuan Freddy juga sedang mengingat dengan nama Mira, dan akhirnya dia ingat dengan gadis cantik berwajah Asia yang telah menabraknya itu. Aku juga ingin bertemu